Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di atas ketaatan kepadanya di tempat terbaik di atas permukaan bumi, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim karena di dalamnya terdapat keutamaan yang luar biasa, di antaranya malam Lailatul Qadar. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Walillahi fihi mutaqa minan nar wa dzalika kulla lailah." Setiap malam itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlaku setiap malam. Maka Ibn Rajab al-Hambali beliau pernah mengatakan, "Kaifa la yahzanul mu'min?" Bagaimana seorang mukmin tidak bersedih firaqihi li Ramadan, ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan, karena dia tidak tahu apakah dia akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Demikian juga beliau menukilkan ucapan seorang alim, "Manil maqbul fanuhanni." Siapakah orang yang diterima ibadahnya sehingga kami akan berikan ucapan selamat. Wa manil mardud fanu'azzi. Dan siapakah orang yang ibadahnya ditolak, saya akan ucapkan takziah kepadanya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbal minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya penerima. Seperti biasa, kita melanjutkan kajian ta'zimul ilm, kaidah-kaidah dalam mengagungkan ilmu. Terakhir kita telah menyebutkan kaidah yang ke-13. Apa kaidah yang ke-13? 3 poin penting dalam menuntut ilmu: berusaha, murajaah, mau bertanya. Itu modal penting dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh, tekad keras, jangan ngantuk dikit sudah pasrah. Ya, kita harus berusaha. Berkata Yahya bin Abi Katsir, "La yunalul 'ilm bi rahatil jism." Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai. Orang yang tipenya senang rebahan gak akan dapat ilmu. Kalaupun dapat sedikit. Kemudian dia harus mau murajaah, mudzakar. Karena ilmu itu cepat pergi. Al-Quran saja, ilmu yang telah Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafalkan, difahami, diamal. Al-Quran kitab yang sudah Allah mudahkan. Kata Nabi SAW, fahuwa asyaddu tafallutan. Dia itu lebih mudah lepas daripada unta yang diikat. Al-Quran. Apalagi ilmu-ilmu selain Al-Quran lebih mudah lepas lagi kalau tidak dijaga. Oleh karenanya perlu dimurojaah. Di antara cara murojaah kita bacakan kepada keluarga, bacakan kepada teman, bacakan kepada anak. Ini di antara cara murojaah. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mau bertanya ketika ada hal yang tidak jelas. Ketika ada hal yang kita belum paham bagaimana cara mengamalkannya, harus mau bertanya. Ya, dan kekeliruan seorang penuntut ilmu ketika ada sesuatu yang dia tidak paham, diam. Ya, walaupun tentu bertanyanya harus dengan adab. Ya. Kalau memang syekh atau sang alim tersebut memberikan kesempatan untuk bertanya di tengah, tidak masalah bertanya. Tapi kalau memberikan kesempatannya di akhir, bertanya di akhir. Atau sebagian syekh itu hanya memberikan kesempatan bertanya dengan tulisan, bertanya langsung dia tidak mau, karena dia akan pilih sendiri terlebih dahulu mana pertanyaannya akan dia jawab. Maka kita bertanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syekh tersebut. Ya, maka ini 3 modal kita dalam menuntut ilmu agar bisa lebih berkah, bisa lebih banyak ilmu yang kita raih. Sekarang kita masuki kaidah yang ke-14. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, al-ma'qidur rabi' ashar. Kaidah atau fasal yang ke-14. Ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Memuliakan ahli ilmu dan menghargainya, menghormatinya. Ya. Memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Ini diantara kaidah dalam menuntut ilmu. Kita harus berusaha menghargai, memuliakan orang yang menyampaikan ilmu. Beliau berkata, inna fadlal ulama azim. Keutamaan para ulama itu agung. Wa mansibuhum mansibun jalil. Dan kedudukan mereka itu sangat mulia. Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka itu sejatinya bapak untuk ruh-ruh kita. Fasyaikhu abun lirruh kama anna al-walida abun lil jasad. Syekh itu, seorang alim itu bapak untuk ruh kita, sebagaimana bapak kita orang tua untuk jasad kita. Fal-i'tiraf bi fadlil muallimin haqqun wajibun. Maka mengetahui keutamaan seorang alim itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, ini penggalan pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi guru itu bapak ruh kita. Karena ruh kita ini mati, atau hati kita ini ya. Hati kita ini mati kalau tidak ada ilmu. Mati dia. Tidak hidup. Hati ini mati ketika belum mendapatkan hidayah.
Makanya dulu kita merasakan sendiri ya, mungkin antum pun merasakan bagaimana ketika hidayah pertama sampai kepada kita, hati ini terasa segar sekali. Hati yang gersang kering tiba-tiba disiram oleh hidayah, segarnya luar biasa. Itulah fungsi daripada muallim, pengajar, menyampaikan hidayah, dan Allah lah yang menyampaikan hidayah itu kepada hati kita. Ya. Siapa di antara antum yang terlahir dalam kondisi lingkungan sunnah? Ada di sini. Jadi terlahir lingkungannya sunnah, TK-nya sunnah, SD-nya sunnah, SMA-nya sunnah, lingkungannya sunnah sudah. Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Ya, kalau Anda bertemu dengan teman-teman yang memang dia dari lahir sudah lingkungan sunnah. TK-nya sunnah, SD-nya sunnah, bapak ibunya sudah kenal sunnah. Bahkan sebagiannya bapak ibunya pengajar. Ya. Maka ana rasa antum pun merasakan apa yang dulu ana rasakan. Bagaimana ketika hidayah pertama menyapa kita. Ya, bagaimana segarnya, bagaimana nikmatnya. Akhirnya kita pun bisa belajar seperti ini. Ya. Kalau itu belum dirasakan, mungkin kita tidak akan ada di sini. Ya tidak, Pak. Kenapa kita ada di sini? Karena dulu kita merasakan bagaimana manisnya hidayah, nikmatnya hidayah. Ya, mudahnya mata kita menangis, ya. Hati kita mudah tersentuh dengan lantunan Al-Qur'an. Walaupun beriringnya waktu itu terkadang berkurang. Ya, namun kita tidak perlu berputus asa. Kita terus menuntut ilmu karena kita masih tetap membutuhkan hidayah. Bisa jadi nasihat yang sama yang dulu membuat kita menangis sekarang tidak menjadikan kita menangis. Kita butuh nasihat yang lebih keras lagi. Oleh karenanya butuh terus kita menuntut ilmu. Di sini saya mengatakan bahwa kedudukan ulama itu sesuatu yang agung. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, Innal anbiya lam yuwarrithu dinamaran wala dirham, wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham. Yang nabi wariskan itu ilmu. Maka para ulama dikenal dengan istilah warasatul anbiya, para pewaris nabi. Ya, bagaimana tidak agungnya? Walaupun di pandangan kebanyakan orang ini tidak agung, biasa saja. Kalau ada datang guru ngaji melamar anak seorang bapak, kemudian datang juga anak atau datang juga dokter atau PNS. Guru ngaji saingannya dokter PNS. Kira-kira bapak itu milih yang mana? Ya, guru ngaji dokter PNS. Pilih mana kira-kira? Dokter, oh udah terjamin masa depannya. Ya. Padahal bisa jadi yang dokter ini gak paham agama, jauh sekali dari agama. Ya. Syukur-syukur kalau dokter soleh, ya kan? Menuntut ilmu, hafidz Quran, wah ini gak usah ragu pilih itu. Tapi ini ketika pilihannya itu dokter jauh dari agama, ya, sholat pun kadang sholat, kadang tidak, ya. Tapi orang banyak milih ke sana. Kenapa? Karena dia belum memahami hakikat ilmu ini. Ya, ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Maka orang yang memiliki ilmu menjadi mulia. Tempat yang paling baik di atas permukaan bumi ini mana, Pak?
Ya, masjid ya. Sebelum masjid kota, mana yang terbaik? Mekah Madinah. Kenapa Mekah Madinah menjadi tempat terbaik? Tempat turunnya wahyu. Bulan terbaik Ramadan. Kenapa? Bulan turunnya Al-Quran. Malam terbaik Lailatul Qadar. Kenapa? Malam turunnya Al-Quran. Sekaligus. Orang terbaik siapa? Rasulullah. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Orang setelah Rasulullah yang terbaik mereka siapa? Para sahabat. Kenapa? Mereka orang yang melihat langsung bagaimana praktek Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan kepada mereka. Setelah sahabat, ya, yang terbaik tabi'in. Setelah 3 generasi ini siapa? Ya, setelah tabi'in siapa lagi? Siapa? Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi itu orang terbaik. Kalau kita lihat guru ngaji gitu ya, itu tuh orang terbaik. Walaupun di mata manusia itu terkadang rendah, gajinya jauh di bawah MR. Tapi itu di mata Rasulullah SAW orang terbaik. Oleh karenanya Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, beliau sampai menjadi musyrif Quran, menjadi pengajar Quran 40 tahun. Subhanallah. Duduk gitu ngajarin Quran 40 tahun. Sabar. Ditanyakan kepada beliau, kenapa kok Anda sabar seperti ini? 40 tahun ngajarin Quran duduk gitu. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah pelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Karena memang ilmu itu diraihnya dengan susah payah. Ya. Dan menjaganya pun susah payah. Maka tidak heran kalau mereka berhak untuk mendapatkan penghargaan. Dan kita menghargai para ulama bukan karena orangnya, tapi kita hargai karena ilmunya, karena perintah Allah. Ya, nanti kita akan bacakan hadisnya. Dan di sini kata Syekh, sang alim itu bapak untuk roh kita. Ya. Kang dulu pertama dapat hidayah dari Ustaz siapa? Ustaz siapa? Khalid Wasalam. Berarti bapak roh antum tuh Ustaz Khalid. Pak. Jadi Ustaz Badru, kan? Subhanallah. Ini kan Ustaz Khalid juga, banyak yang Ustaz Khalid. Itu kan? Ya. Masih ingat gak Ustaz siapa dulu yang pertama menyapa hidayah? Ustaz Syafiq. Ustaz siapa? Ustaz Yazid, Bapak? Ustaz Ade yang di sini. Masya Allah, luar biasa. Deh, ikut bapaknya. Kan? Ustaz siapa? Ustaz? Ustaz Abdul Hakim, Masya Allah. Ustaz Yazid, Kang Royan, Ustaz siapa? Ustaz Ade, Ustaz Yazid, banyak Masya Allah. Atau Ustaz Khalid, Ustaz Yazid, Ustaz Syafiq, Ustaz Badru Salam, Bapak Ustaz Badru, Masya Allah. Itu orang-orang yang jadi bapak ruh kita itu bapak ruh kita. Ya, kalau Anda dulu sama kajiannya
kalau seingat Anda itu Ustaz Armen Halim Narok sudah meninggal rahimahullah. Anak pertama dibawa kajian oleh kakak ipar itu ke sana ya, dan luar biasa ya, yang sedang dibahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita posisinya lagi rantau, langsung jadi pengen pulang. Dan benar-benar hidayah itu terasa sampai gitu ya, majelisnya tenang, kemudian subhanallah, terasa sekali ketenangan ada di majelis tersebut. Ini orang-orang yang harus kita ingat ya. Maka jangan sampai kita lupa sama nama guru. Ya, nama guru lupa, namanya saja lupa, berarti jarang atau mungkin ya sebagian orang tidak mendoakan gurunya. Ya, maka ya nanti kita akan sebutkan bagaimana hendaknya kita kepada guru. Fasyaikhu abun liruh kama anna alwalid abun liljasad. Fal ubuwah allati tuhitu bil abdi naw'an. Maka bapak itu ada dua jenis, ada bapak jasad, ada bapak ruh. Ada yang dia itu dua-duanya, bapak jasad kita plus bapak ruh kita. Sebagian orang gurunya bapaknya ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belajar kepada bapaknya sendiri. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani belajar kepada bapaknya sendiri. Di antara gurunya bapaknya. Maka ini mengumpulkan dua jenis bapak. Ya, ini pun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fali'tiraf bi fadlil muallimin haqqun wajib. Maka mengetahui hak seorang pengajar itu adalah suatu yang wajib. Berkata Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Ya, berkata Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, setiap orang yang saya dengar hadis darinya, maka saya menjadi budak baginya. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Muhammad Ibnu Ali Al-Udfuwi beliau berkata, "Idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun." Ketika seorang mempelajari faidah dari sang alim, maka dia itu seperti budak, seperti ya, bukan budak. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Wa idz qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, li fatahu. Siapa budak yang dibawa oleh Nabi Musa itu? Yusha bin Nun. Seorang nabi juga. Nabi enggak mungkin budak, ya. Yusha bin Nun itu bukan budak. Tapi dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan Yusha itu fata, seperti budak. Fata itu kata-kata untuk pemuda ya, tapi bisa juga artinya budak. Maka kata Muhammad bin Ali Al-Fuwi, walam yakun mamlukan. Yusha bin Nun itu bukan budaknya Nabi Musa. Wa inna makana mutalmizan lahu muttabi'an. Namun disebutkan sebagai fata karena dia itu murid daripada Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, sehingga Allah menjadikan dia itu seperti budaknya Nabi Musa. Oleh karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan kalimat ini, ma'a kaunihi ghairu ratiq, padahal Yusha itu bukan budak, tapi disebutkan dalam ayat seperti budak. Kenapa? Lima alaihi min minnatil hidayati wal irsyadi wat ta'lim. Karena Nabi Musa memiliki jasa hidayah
pengajaran kepada Yusha bin Nun. Wa qad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa izzaza. Syariat sendiri telah memerintahkan kita untuk menjaga hak alim dengan memuliakan mereka, menghargai mereka dan menghormati mereka. Berkata Ubadah bin Samit, ya, Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana." Di dalam hadis Musnad Ahmad, Nabi bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Lihat, ancamannya besar. Berarti ini kira-kira dosa kecil, dosa besar kalau ada orang yang tidak menghormati orang dewasa, orang tua. Besar. Kalau sudah kata-katanya laisa min ummati, itu dosa besar. Ya, di antara tanda dosa besar itu ucapannya laisa min ummati, laisa minna, itu dosa besar. Man lam yujilla kabirona, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Oleh karenanya kalau sudah perbedaan usianya 10 tahun lebih, maka sudah kata-katanya itu menggunakan apa? Pak lagi, beda kan? Pak ya. Kalau sudah 10 tahun lebih, Bapak, jangan nama lagi. Beda 10 tahun masih ngaran ya. Ada bahu lagi. Beda, ini kita sudah belajar ini. Ya, sudah belajar, beda kita sikap kita kepada orang lain. Ya, jangan samakan kita sekarang dengan kita yang dulu. Kita yang sekarang ini sudah dapat ilmu, tegak hujah kepada kita, sehingga sikap kita pun harus berbeda. Kalau ada orang beda usianya 10 tahun, sudah tuh bapak ya, atau apalagi mungkin ya Kang, mungkin ya kalau 10 tahun masih bisa disebut akang. Bapak kayaknya kalau 10 tahun ya. Ya? Oh, yang akang ya, bapak mah koloting. Ya, yang jelas harus beda lafadznya, jangan langsung nama. Kalau sudah 10 tahun itu jangan langsung nama. Ya, kalau sudah beda 10 tahun harus ada perbedaan, harus menghargai. Nabi SAW dalam satu riwayat, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang senior di antara kalian. Ya. Mungkin dari segi ilmu agama dia kurang, tapi dari segi pengalaman besar. Ya, kita kalau ingin berkah hidup banyak mengambil faedah dari orang-orang yang senior. Wa yarham saghirana. Demikian juga tidak termasuk umat kami, yaitu orang yang tidak menyayangi anak kecil. Ya. Jadi kalau lihat anak kecil teh gimana, keras. Mana si bapak? Kenapa si bapak? Nah, suka ada ya sebagian orang itu candaan sama anak kecilnya tuh kayak gitu. Ya. Jadi harusnya kita sama anak kecil itu apa? Lembut. Ya. Lihat Nabi SAW, beliau pernah sholat membawa Hasan dan Husain, ya, atau salah satunya. Ketika Nabi berdiri, anaknya digendong, cucunya itu digendong. Ketika sujud diletakkan. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah sujud lama gara-gara apa? Cucunya ini, atau ya cucu Nabi SAW itu ada di atas punggungnya. Sampai para sahabat heran, ini ada turun wahyu atau apa ya? Sujudnya lama sekali gitu. Ternyata hanya ada anak kecil di punggungnya. Nabi tidak mau bangkit dari sujud sampai anak kecil itu puas di atas punggung Nabi SAW. Luar biasa Rasulullah menjaga perasaan anak
kecil. Sangat memungkinkan Nabi SAW berkata kepada Fatimah, "Oi Fatimah, ini anakmu, saya mau sholat." Kan mudah ya. Tapi Nabi SAW bawa dalam rangka menjaga perasaan anak kecil. Ya, tapi tentu kalau kita bawanya untuk sholat, kita harus briefing terlebih dahulu. Jangan sampai dia mengganggu orang yang sholat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ya'rif li'alimina haqqahu." Ya, demikian juga bukan termasuk umat kami yang tidak mengetahui hak alim kami. Ya, yang tidak mengetahui hak seorang alim. Ya. Bahkan Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau menukilkan ijma', kesepakatan ulama akan wajibnya kita menghormati para ulama. Jadi bukan sunnah lagi, tapi sifatnya wajib. Kemudian beliau mengatakan, faminal adabil lazim li syekh alal muta'allim mimma yadkhul tahta hadzal asl at-tawadhu' lahu wal iqbal alayhi wa 'adamul iltifat anhu wa mura'atu adabil hadits ma'ah wa idza haddatsa anhu 'azzama. Di antara adab yang harus dia perhatikan ketika duduk bersama seorang syekh, yaitu pertama tawadhu, ya, rendah diri. Ya. Semua kita hendaknya memiliki sifat ini. Ketika kita keluar dari rumah, jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita lihat ada anak yang lebih muda, orang yang lebih muda, kita yakini dosa dia lebih sedikit dari saya. Kalau kita lihat ada orang yang lebih tua, kita yakini amal dia lebih banyak dari saya. Ya, sehingga dengan kita meyakini dua hal ini, kita akan mudah tawadhu kepada orang lain, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih tinggi. Apalagi ini kepada orang yang tadi dikatakan sebagai bapak bagi ruh kita. Hati kita ini mati kalau tidak mendapatkan hidayah. Maka kita harus tawadhu kepada orang yang menyampaikan hidayah tersebut kepada kita. Wal iqbal alaihi, ya, berusaha untuk fokus, ya, berusaha untuk menghadap, ya. Namun tentu kalau kita itu pertengahan, ya, jadi tidak berlebihan. Sebagian orang melarang muridnya memberikan punggung, ya, sampai ada orang yang sampai mempraktekkan, ya, di hadapan orang lain. Tuh lihat, katanya, murid saya berani ngasih punggung nggak dia? Nggak, tuh. Ya, gitu. Padahal apa hukumnya memberikan punggung kita kepada orang tua kita, kepada, nggak masalah kalau memang, ya, tidak sedang diajak bicara. Ya, kita mau ke arah mana gitu, kita balik kanan, apa hukumnya? Nggak masalah. Berbeda halnya kalau kita sedang diajak bicara, kita hadapkan. Bahkan Nabi SAW itu kalau berbicara, beliau tidak hanya mengandalkan kepalanya saja, beliau akan balikan semua wajahnya ke arah orang yang sedang diajak bicara. Apalagi ini kepada orang tua atau kepada syekh, guru kita. Wa adamul iltifat anhu, dan berusaha untuk tidak melirik kepada yang lain. Ya. Ini apalagi kalau kajiannya di tempat terbuka. Ayo lewat itu, ya. Tinggal ini. Ini adab yang kurang baik. Ingatkah kisah Yahya Laitsi dengan siapa? Imam Malik. Ketika Imam Malik mengajar, tiba-tiba datang apa? Rombongan gajah. Yahya Laitsi, seorang yang datang dari Andalus, 5.000 km jalan kaki, Pak.
Coba ketik di Google tuh Andalus. Sekarang masih ada Andalus Spanyol. Sampai Madinah berapa kilo tuh? 5.000 kilometer lebih. Ya. Jalan. Ya, kalau kita mah antum dari mana, Pak? Saat kan Mangkalaya gitu kan ya, deket lah. Udah itu naik motor lagi. Ya. Ini dari Andalus jalan, subhanallah. Maka ketika Imam Malik mengajar, tiba-tiba datang rombongan gajah. Di Madinah jarang sekali gajah. Ini rombongan, bukan satu gajah, rombongan gajah. Akhirnya orang-orang pada lihat. Bahkan pada keluar. Tinggal satu orang, Yahya Al-Laitsi. Maka kata Imam Malik, kenapa engkau tidak keluar sama mereka? Apa kata beliau? Saya datang jauh-jauh dari Andalus untuk melihat engkau, wahai Imam, bukan lihat gajah. Subhanallah. Akhirnya beliau menjadi orang yang salah satu periwayat Muwatta Imam Malik. Ilmunya berkah karena dia berusaha untuk fokus. Oleh karenanya, ketika kita belajar berusaha untuk fokus. Dengan fokus, ilmu itu akan lebih mudah masuk kepada kita. Wa mura'atu adabil hadis ma'ahu. Perhatikan cara berbicara kita kepada syekh. Wa idza haddatsa anhu 'azzamah. Dan kalau beliau sedang menyampaikan hadis, itu pastikan kita mengagungkan ucapannya. Ya, selain kita berusaha untuk menjaga ucapan kita, maka kalau syekh itu sedang menyampaikan hadis, kita agungkan hadis tersebut. Imam Syafi'i, ya, orang yang pernah belajar kepada Imam Malik, disebutkan bahwa majelis Imam Malik itu kalau ada orang yang ingin membalikan kertas, apa yang dilakukan? Pelan-pelan. Kenapa? Karena majelis Imam Malik itu zuhaibah, berwibawa. Ya, makanya masyhur ya bagaimana kisah ada orang yang bertanya, "Ya Imam, arafnal istiwa, kaifa istawa?" Wahai Imam, kami tahu apa itu istiwa. Bagaimana istiwanya Allah itu? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Pengertian istiwa jelas. Wal kaif majhul. Bertanya tentang hakikat kaifiyat istiwa itu tidak mungkin diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal itu bid'ah. Ukhruj, keluar engkau. Subhanallah. Itulah Imam Malik. Maka majelis Imam Malik itu terkenal dengan wibawanya. Oleh karenanya ketika mereka belajar itu sangat menjaga adab. Namun kata beliau di sini bisyartil madhkur fil qawli, namun ini dengan syarat min ghairi ghuluwin, tanpa berlebih-lebihan. Ya. Seperti di sebagian kampung ya, kalau mau salam sama ustadz itu jangan merunduk dari sana, Pak. Jadi kayak apa ya, subhanallah. Jalannya itu merunduk, bukan hanya merunduk, tapi dia jongkok jalan terus, subhanallah. Membungkuk dari jauh. Ya, tentu ini dulu. Bahkan kalau bisa kita salam itu jangan sampai membungkukkan badan. Ini yang terbaik. Ya, salam itu jangan sampai membungkukkan badan. Kalau seandainya kita mau cium tangan orang tua kita, tangan yang diambil. Tangannya yang diambil. Walaupun sebagian masyayikh seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili beliau mengatakan tidak masalah kalau kita sampai membungkukkan badan. Sebagaimana kalau kita mau memakaikan sendal ke orang tua kita, otomatis kita harus membungkuk. Demikian juga cium tangan ini sejatinya bukan kita membungkukkan, tapi itulah cara kita untuk menyapai tangan orang tersebut. Jadi sebagian membolehkan, namun ya sebagian masyayikh mengatakan nggak boleh kita membungkuk kepada seorang makhluk. Makanya kalau punten itu punten saja, Pak. Ya, sambil ngebungkuk ruku gitu ya, itu hindari. Ya, karena itu khawatir masuk kepada pengagungan yang terlarang. Punten, salam, gak masalah.
Ya, punten itu tidak masalah. Salam lebih bagus. Kalau lewat orang itu lebih baik kita ucapkan salam. Ada orang, dua orang lagi ngobrol, kita gak enak mau ganggu, sudah ucapkan assalamualaikum sambil jalan saja. Itu yang terbaik. Tapi kalau punten gimana? Gak ada masalah. Ya. Karena saat kalau salam teh sebagian orang mah ngira ini mau minta sumbangan. Subhanallah ya. Itu ini kebiasaan atau persepsi yang harus dirubah. Kita hidup di tempat yang sebenarnya sunnah bisa kita hidupkan. Jadi kalau antum ke warung, usahakan ucapan pertamanya salam. Assalamualaikum. Ya, biasanya apa? Punten gitu ya. Nah, coba kita rubah sekarang. Kalau kita datang ke warung, datang ke fotokopi, datang masuk ke angkot, masuk assalamualaikum. Ya, masuk ke angkot assalamualaikum. Wah, berani nggak? Wah, ini mau minta sumbangan kan? Ya, biarkan mereka memaham bahwa ini tuh sunnah. Ya. Assalamualaikum. Sudah diam. Ya, ya coba. Ya. Apalagi kalau itu tempat yang kita berulang-ulang ke sana, warung misalkan ya. Itu dia lama-lama paham, oh ini bapak ini mah nggak akan mungkin minta sumbangan. Ya. Jadi kita biasakan assalamualaikum. Dan di Saudi itu Pak, senakal apapun pemuda itu kalau masuk ke suatu tempat pasti salam. Kita lihat ini penampilan akal. Tapi kalau dia masuk ke fotokopi, masuk ke mana, salam dia, assalamualaikum. Ini kebiasaan yang masih hidup di sana, luar biasa bagus. Nah, makanya usahakan ini kita hidupkan. Kita di kantor, ya, walaupun keluar sebentar, masuk lagi, assalamualaikum. Nggak ada masalah, doa. Ya, semakin banyak kita ucapkan, semakin besar faedah yang kita dapatkan. Bal yunziluhu manzilatahu li alla yashinahu min haitsu arada an yabdaha. Tapi kita dudukan alim itu sesuai kedudukannya, dia itu manusia biasa. Ya, hanya saja dia punya keutamaan memiliki ilmu, maka kita dudukan sesuai kedudukannya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Nah, ini kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih akan ta'limnya dan doakan. Yang paling penting itu doanya. Wala yudhir al-istighna anhu, dan jangan sampai kita merasa gak butuh kepada alim. Ya, ini biasanya dirasakan atau terjadi pada ikhwan-ikhwan senior. Di ikhwan-ikhwan senior udah paham bahasa Arab, ya, udah lupa akan jasa gurunya. Ya, maka terutama kepada ustadz senior, ya, maka usahakan kita tetap ada waktu yang kita khususkan kepada beliau. Dulu ketika anak di Libya sempat duduk di kajian Ustadz Abdul Hakim. Itu yang hadir di depan itu Pak, itu Ustadz. Kajian Ustadz Abdul Hakim itu depan itu Ustadz semua. Ya, Ustadz Ferry Nasution yang sudah meninggal, banyak. Itu Ustadz siapa lagi? Ya, pokoknya rata-rata di depan Ustadz. Walaupun dia sudah jadi Ustadz, hadir dia. Ya, apalagi kalau hanya sekedar ikhwan senior. Saya mau udah 15 tahun ngaji, semuanya ngaji jeung Ustaz eta keneh. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga hubungan kita. Walaupun kalau seandainya kita tidak duduk di sana, sudah ya bisa menggali ilmu sendiri, bahkan menggali kepada yang lebih tinggi, langsung duduknya kepada para masyayikh, itu kan lebih bagus ya. Tapi jangan lupa jasa mereka, ya,
kalau kita datang ke tempat yang dekat dengannya, kunjungi. Kalau tidak, minimalnya kalau bertemu papasan, sapa. Kalau tidak, minimalnya jangan sampai tampilan sunnah kita hilang. Itu yang paling diharapkan oleh seorang pengajar. Gak masalah tidak nyapa, itu gak ada masalah ya. Oleh karenanya seorang ustadz mengatakan, saya berpapasan dengan murid, dia bersama istri anaknya, tidak menyapa saya, padahal kita sama-sama berhadap-hadapan, bertatapan, tapi saya tidak masalahkan ya. Bahkan yang saya banggakan adalah ketika tampilannya masih sunnah, dia masih mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kita bersikap pertengahan, guru manusia biasa, bisa salah bisa benar, namun kita tetap harus menghargainya. Summa hadzara min adhiyatihi, maka bukan berarti ketika manusia biasa kita bisa seenaknya ya. Ketika duduknya seenaknya. Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau melihat ada orang yang selonjoran kaki terus-terusan, itu langsung ditegur ya, ditunjuk ya. Kenapa? Karena ya, majelis ilmu berbeda dengan majelis biasa. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'ihi. Dan kalau kita melihat guru itu salah, maka kita harus ingatkan. Gak masalah, ingatkan ya. Bukan berarti kalau kita berguru kepada orang kita gak boleh mengingatkan. Enggak, ingatkan. Afwan Ustaz, kalau dia orang yang ikhlas pasti mau nerima. Tapi kalau dia dakwahnya untuk mengagungkan diri, itu gak akan mau nerima ya. Masa saya diingetin sama murid, diingetin sama orang yang belajar ya. Maka diantara tanda guru yang ikhlas, dia mau menerima nasihat dari orang yang belajar, namun tentu dengan sikap yang pas ya, tidak di hadapan orang banyak ya. Kemudian kata beliau, wa iza zallatil alim wa huwa fi sittati. Ketika kita melihat ada sang alim yang keliru, maka ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya. Kalau ada seorang alim keliru, perhatikan 6 hal ini. Yang pertama, at-tatsabbut fi suduri zallati minhu. Pastikan hal itu terjadi pada dirinya. Kadang ada orang yang mendengar ucapan yang tidak baik, itu kata syekh itu tuh, atau kata orang itu, kata ustaz itu. Pastikan apakah benar dia yang mengucapkannya atau bukan. Bisa jadi orang lain. Baik itu ucapan maupun perbuatan, pastikan itu ada pada dirinya. Yang kedua, at-tatsabbut fi kauniha khata'. Pastikan itu kesalahan. Jangan-jangan itu bukan kesalahan. Karena bisa jadi dia melakukannya ya hanya, kalau dalam bahasa Arab itu tafallutul lisan, celoteh apa? Bahasa kitanya apa ya? Lidah tergelincir itu apa bahasa Indonesianya? Aduh, lupa bahasanya. Bahasa Arabnya tafallutul lisan. Jadi lidah yang tergelincir. Dia enggak maksud untuk mengucapkan itu, tapi lidahnya tergelincir. Maka seperti ini bukan kesalahan, lidah yang tergelincir. Oleh karenanya kalau kita mau memotong video, pastikan tanyakan dulu kepada orang yang mengucapkannya. Ini boleh di-share
karena bisa jadi dia salah. Kemudian yang ketiga yaitu tarku tibaihi fiha, tidak mengikuti kesalahan guru kita. Poin yang kedua tadi ada yang terlewat. Wa hadhihi wazifatul ulama rasikhin fa yus'aluna anha. Ini poin kedua, supaya kita bisa memastikan itu kesalahan atau tidak, tanyakan kepada guru yang lain. Kalau kita masih ragu ini salah atau tidak ya. Kalau sudah yakin ya sudah. Tapi kalau kita ragu ini salah atau tidak, tanyakan kepada guru yang lain tapi tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti kesalahan sang alim tersebut. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara Imam Ahmad, man tarakhasa faqad tazandaq. Siapa yang mengambil ketergelinciran para ulama, maka dia akan menjadi zindik. Ya. Ibnu Hazm al-Hambali, Ibnu Hazm al-Andalusi, beliau tergelincir membolehkan musik. Tapi ketergelinciran beliau jangan sampai kita ikuti, karena beliau meyakininya di atas ilmu. Dia meyakini ini boleh. Menganggap hadis riwayat Bukhari itu ada ilahnya. Ya. Hadis tentang la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif, akan ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang menghalalkan sutra, ya, kemudian sutra bagi laki-laki, ya, kemudian minuman keras, perzinaan, dan ma'azif, yaitu alat-alat musik. Kata Ibnu Hazm, ini hadisnya ada ilahnya. Ya. Atau ada yang mengatakan Ibnu Hazm menganggapnya hadisnya munqati' atau terputus. Ya, padahal di dalam Sahih Bukhari kita harus pahami bahwa ketika katanya menggunakan kata aktif itu pasti hadisnya sahih. Kalau di sana kata-katanya qala, rawa, atau haddatsana, ya, dan yang semisalnya katanya aktif, itu berarti hadisnya sahih. Dan hadis tentang musik ini diriwayatkan dengan kata aktif, maka beliau meyakini hadis itu sahih. Adapun kalau diriwayatkan bisighatit tamrid dengan kata pasif, itu ada kemungkinan beliau meyakini itu sebagai hadis yang lemah. Contohnya kisah tentang bahwa Nabi pernah ingin bunuh diri. Ya, ada orang yang berdalil dengan hadis Bukhari. Itu kan hadis Bukhari itu, bunuh diri itu boleh. Ya, bom bunuh diri itu syahid, boleh itu. Dengan riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang datang dengan sighatit tamrid, kata aktif, pasif. Ya, sehingga ini kita harus paham. Hadis riwayat Bukhari tentang musik itu dengan kata aktif, sehingga kita yakini beliau meyakini hadis itu sahih. Kemudian yang keempat, iltimasul uzr lahu bita'wilin sa'ir. Cari uzur untuk kesalahannya. Mungkin ucapannya ini maksudnya ini, mungkin ucapannya ini maksudnya ini. Nah, itu kita harus pandai mencarikan uzur untuk kesalahan orang lain. Oleh karenanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, carikan 70 uzur. Bukan satu uzur lagi, carikan 70 uzur. Bisa jadi dia sedang tidak fokus, bisa jadi hatinya sedang tidak enak, bisa jadi sedang ada masalah, dan seterusnya.
Kemudian yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin wa la bi'unfin wa tashhir. Sampaikan nasihat dengan lembut dan sembunyi-sembunyi. Kalau ada alim keliru, sampaikan nasihat, enggak masalah. Dulu anak pernah dijabri oleh sebagian jemaah, enggak masalah, alhamdulillah. Ya. Seperti apa itu? Yang terakhir tentang alhamdulillah tuh ya, Kang Reda sama Kang siapa tuh? Kang Uki ya. Menyadarkan kita bahwa alunan-alunan itu ternyata ada musiknya ya, alhamdulillah. Dan dulu ada belum sadar, ada yang mengingat, alhamdulillah, ada yang mengingatkan ya, tinggal hapus lagi ya, nggak ada masalah ya. Dan ada 2 kali ya, ingat masih ikhwan yang menyampaikan alhamdulillah ya. Ana bersyukur kepada orang yang mengingatkan tersebut. Kemudian yang keenam, hifdzu janabihi fala tuhdar karamatu fi qulubil muslimin. Jaga kewibawaannya, kehormatannya jangan dicoreng di hadapan kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan sudah habis ya. Namun tentu kesalahan ini memang atas murni kesalahan. Karena ada sebagian orang yang memang sudah diingatkan ngeyel. Nah yang seperti ini boleh kita tinggalkan. Diingatkan ngeyel, tinggalkan. Ya. Tapi kalau dia memang murni kesalahan, maka ya selama dia manhajnya, metode mengambil ilmunya masih benar, maka kita ikuti. Tapi kalau sudah beda manhaj, beda metode, ya ini beda lagi ya. Ya maka kita bisa meninggalkan orang yang memang manhajnya sudah tidak sejalan. Wa mimma yuhdhar minhu mimma yattasilu bi tawqir al-ulama ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir. Di antara hal yang harus kita perhatikan, sebagian orang menghormati ulama niatnya, namun ternyata itu penghinaan. Contohnya apa? Kal izdihami 'alal 'alim wa tadyiq 'alaihi. Seperti membuat sang alim itu tersempitkan, diriung, pusararea, terus apa? Heurin. Ya. Jadi ini merupakan bentuk penghinaan. Wa iljaihi ila asari subul, dibikin dia sulit berjalan. Ini diantara bentuk kesalahan. Inilah diantara bentuk pemuliaan kepada sang alim yang disebutkan oleh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian di dalam syarahnya beliau menyebutkan sebagian orang ketika bertemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mencium kepalanya namun tidak bersalaman. Dan di sana di Saudi itu kalau kita ingin menghormati orang tua, caranya dengan mencium kepala. Ya, jadi orang tua guru itu dicium kepalanya. Nah, beliau melihat ada orang-orang yang langsung mencium kepala tidak bersalaman. Maka beliau mengatakan innakum tatrukuna sunnatal musafahah allati fiha al-ajrul 'azim wa taktafuna bi taqbil ras. Kalian meninggalkan sunnah yang dianjurkan yaitu salaman dan mencukupkan dengan mencium kepala. Lakinnal insan yusallimu yusafi thumma idza syaa qabbal wa idza syaa lam yuqabbil. Tapi yang lebih tepat adalah kalau kita bertemu dengan orang lain salaman, ucapkan salam, salaman. Ya. Dan kalau mau cium kepala, kalau tidak enggak masalah. Atau kalau mungkin di kita salaman dulu, kalau mau cium tangannya orang tua misalkan, kalau tidak enggak masalah. Ya. Jadi
Ini yang harus kita perhatikan. Ini poin yang pertama, yaitu jaga hak guru. Anda tambahkan dari kitab yang lain, itu judulnya An-Nubadh fi Adabi Thalabil Ilmi, ringkasan menuntut ilmu, adab-adab menuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Ahmad. Ya. Berkata Sya'bi rahimahullah ta'ala, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang kudanya atau untanya Zaid bin Thabit, memegang kendaraan Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, atum sikuli wa anta ibnu ammi Rasulillah. Kamu memegangkan kendaraan saya padahal engkau itu keponakan Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Inna hakadha nasna'u bil ulama. Demikianlah kami berbuat dengan para ulama. Ya. Jadi kalau antum bertemu dengan orang yang menjadi bapak roh antum itu, yang tadi disebutkan ya, kemudian usahakanlah kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tersebut. Misalkan lagi bawa koper, ya, atau sedang ada masyru' apa, kita ikut membantu. Berkata Yahya bin Abdul Malik Al-Musili, ra'aitu Malik bin Anas ghaira marrah wa kana bi ashabihi min al-i'dham lahu wa tawqir lahu wa idza rafa'a ahadun sawtahu sahu bih wa kanu ila al-adma ma huwa. Kata Yahya bin Abdul Malik Al-Musili, saya bertemu dengan Imam Malik itu lebih dari sekali. Dan kami para sahabat yang belajar dengan Imam Malik sangat mengagungkan beliau. Kalau ada seorang di antara kami mengangkat suara, kami akan segera melarangnya. Jadi ramai gitu. Ya. Ini di antara bentuk penghargaan murid-murid Imam Malik. Demikian juga Yahya bin Yahya, akhadtu bi rikabil Laits fa arada ghulamahu an yamna'ni fa qala Laits da'hu thumma qala khaddamaka al-'ilm. Yahya bin Yahya, beliau mengatakan, suatu ketika saya mengambil tali kendaraan Laits. Namun budaknya, dia punya budak, Laits ini punya budak, melarangnya, enggak usah. Apa kata Laits? Biarkan. Khoddamakal ilm, ilmu telah menjadikan engkau berkhidmah kepadaku. Ya, jadi ini diantara bentuk yang dicontohkan oleh para ulama. Berkata Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan paham ilmu. Ini berkata Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan paham ilmu. Ini sangat penting sekali ya. Makanya kita terkadang melihat para pemuda sekarang yang ilmu itu tidak nampak ada pada dirinya. Penyebab terbesarnya adalah kurang beradab dalam menuntut ilmu. Betapa banyak para pemuda yang belajar terpaksa karena paksaan orang tua. Di awal tidak masalah apa dipaksa, tapi kalau seiringnya berjalan, kita harus menanamkan bahwa dia itu menuntut ilmu harus karena Allah. Ya, maka kalau poin ini tidak dia pahami sampai dia lulus, ya, maka ilmu itu akan kurang nampak pada diri sang pemuda tersebut. Kemudian berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idhu, wa man sa'ala billah fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lam anna qad kafa'tumu."
Siapa di antara manusia yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berikan perlindungan. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, beri. Ini perintah dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang minta, demi Allah tolong beri saya, itu hukum asalnya kita harus ngasih itu. Ya, karena hukum asalnya orang yang meminta dengan menyebut nama Allah itu benar-benar sedang terdesak. Ya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balas. Fa in lam tajidu fad'u lah. Kalau tidak ada yang kau bisa pakai untuk membalas, maka minimalnya doakan. Hatta ya'lam an qad kafatumu, sampai engkau merasa saya sudah membalas. Oleh karenanya Yahya bin Sa'id beliau mengatakan bahwa Syu'bah pernah mengatakan, ini Syu'bah bin Hajjaj, kullu man katabtu anhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang saya ambil hadisnya, saya itu seperti budak. Ya. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan beliau juga pernah mengatakan, ana ad'ullah li Syafi'i hatta fi salati. Saya doakan Imam Syafi'i itu sampai di salat saya. Maka di antara hak guru itu mendapatkan doa kita. Ya. Jadi selain kita doakan orang tua, kita doakan para guru kita. Ya, dan ini bisa disimpulkan, tidak mesti menyebut satu-satu, bisa dengan satu kata, wali masyaikhihi, wali asatidati, ya, Allahumma gfir, ya, Allahumma gfirli wali walidayya, wali asatidati, wali aqaribi, wal muslimin ajma'in. Ya. Maka jangan lupakan doakan guru-guru kita. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini seorang ulama ahli hadis. Beliau mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, sittah ad'u lahum sihra atau sahara. Ada 6 orang yang saya doakan di waktu sahur. Ini waktu mustajab doa ya, waktu sahur. Ahaduhum Syafi'i. Kata Imam Ahmad, salah satunya Imam Syafi'i. Kemudian demikian juga Imam Ahmad pernah ditanyakan, kenapa kok Anda banyak sekali mendoakan Imam Syafi'i, sering sekali mendoakan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Hadzal ladzi tarawnahu aw 'ammatahu minni wa 'ani Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad? Ilmu yang kalian dapatkan dari saya ini kebanyakannya saya ambil dari Syafi'i. Lihat. Beliau tidak lupa keutamaan orang lain. Ya, oleh karenanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Mekah sekarang, mufti Saudi sekarang, ketua Hay'ah Kibar Ulama, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ma'ruf ya, yang buta, menggantinya Syekh bin Baz. Dulu ketua Hay'ah Kibar Ulama, ketua ulama besar Saudi itu Syekh bin Baz. Sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. 3 orangnya buta semuanya, tapi hafalannya luar biasa. Beliau mengatakan bahwa saya menghajikan beberapa para ulama, di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalus, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan beberapa alim. Lihat, beliau tidak hanya menghajikan orang tua, Pak, bahkan alim dihajikan sama dia. Ya. Kenapa hal itu dilakukan? Kata beliau, betapa besarnya jasa mereka kepada kaum muslimin. Subhanallah. Jadi Ibnu Hazm dihajikan sama saya. Karena kan Syekh Abdul Aziz itu orang yang tiap tahun dapat kuota haji. Orang-orang penting seperti beliau itu yang setara dengan menteri tiap tahun dapat kuota haji. Akhirnya beliau hajikan Ibnu Hazm, Ibnu Hajar. Subhanallah. Ya, tidak melupakan jasa alim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, man afadaka faidatan fahuwa syaikhu. Setiap orang yang memberikan kamu satu faidah saja itu gurumu. Ya. Man afadaka faidatan fahuwa syaikhu. Siapa saja yang berikan faidah walaupun satu faidah itu gurumu.
Maka ya boleh kita menyebutkan syaikhul syuyukhina, ya alim fulan, boleh. Ya, tapi jangan secara langsung. Ya. Nah, di antara hal yang harus kita perhatikan yaitu kita sabar menghadapi kerasnya syekh. Ada syekh itu yang keras, ya. Ada yang main pukul. Ya, kalau ini kan masa kita dulu ya. Itu pernah Pak terkena pukul guru? Ya, dulu Anda masih ingat ngobrol, hanya ngobrol dipukul. Subhanallah. Ya, zaman sekarang kalau ngobrol dipukul, insya Allah gurunya masuk kantor polisi. Dulu hanya ngobrol. Ya, subhanallah. Ya. Kita akan sebutkan beberapa contoh bagaimana agar kita bisa sabar dalam menuntut ilmu, tidak mudah putus asa gara-gara sifat yang ada pada guru kita. Berkata Bilal bin Abi Burdah, la yamna'ukum su' ma ta'lamuna minna an taqbalu ahsan ma tasma'una minna. Jangan sampai kabar buruk yang ada pada kami menjadikan kalian tidak melanjutkan nuntut ilmu lagi. Imam Syafi'i beliau juga pernah mengatakan, qila Ibnu Uyainah, diucapkan kepada Ibnu Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard fataghdab alaihim. Jadi Imam Syafi'i mendengar Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Ada orang-orang yang datang dari ujung dunia, tapi engkau marah-marah sama dia. Yushiku an yadhhabu aw an yatruku. Mereka itu kayaknya bakal meninggalkanmu dan gak mau belajar lagi. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Hum hamqa. Kalau mereka melakukan itu, mereka dungu, mereka bodoh. Idzan mithluka an yatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Kenapa mereka disebutkan bodoh? Mereka meninggalkan sesuatu karena akhlak buruk yang ada pada diriku, kata beliau. Kalau gitu mereka dungu. Ya, jadi lihat, subhanallah. Jadi Sufyan bin Uyainah ini adalah ulama dunia. Dari berbagai negara datang ke sana. Kemudian biasa sang alim itu kadang marah, ya. Bahkan kita mendapatkan kisah tentang bagaimana Fadl bin Dukain, seorang alim ulama hadis. Bagaimana Fadl bin Dukain ini belajar kepadanya siapa? Imam Ahmad, kemudian Ali al-Madini dan Yahya bin Qattan. Salah seorang dari tiga orang ini berkata, gimana kalau kita tes hafalan guru kita ini? Ya. Kita tes, benar nggak dia itu hafalannya kuat? Ya. Maka Imam Ahmad nggak mau. Nggak. Ya. Adapun yang satunya, ini orang penuntut ilmu biasa gitu. Akhirnya dialah yang menguji. Mulailah disebutkan hadis Fadl bin Dukain ini 10 hadis. 1 sampai 9 benar hadis. Yang ke-10 dia kelirukan, dia sebutkan salah. Maka kata sang alim ini, umhu'an, hapus. Hadza laysa hadis, ini bukan hadis saya. Tes lagi. Yang ke-20 disalahkan lagi. Hadis, hapus, ini bukan hadis saya. Sebutkan lagi. Sampai 30 dia bisa sadar, oh ini saya lagi dites ini. Akhirnya apa? Ditendang sama dia. Ya, sebelum menendang, sang alim ini mengatakan, adapun ini, yaitu Imam Ahmad, gak mungkin untuk melakukan ini. Orangnya warok, hati-hati, gak akan mau. Adapun ini kemampuannya lebih rendah untuk menguji saya, gak mungkin, bukan dia ini. Pasti ini perbuatan kamu. Ditendang. Setelah ditendang, apa kata dia? Kata teman-temannya Imam Ahmad,
bukankah saya sudah ucapkan dia itu sahabat siqah, dia itu terpercaya, kuat hafalannya, gak mungkin salah. Kata orang ini, sungguh tendangan ini lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Itu ya. Jadi itulah ketika mereka belajar memang murni ikhlas mencari ridha Allah. Ketika gurunya nendang, gurunya mukul, apalagi kalau hanya dibentak, apalagi kalau hanya ditanya balik nanya. Ya ini terjadi pada diri Anda sendiri. Nanya ditanya balik. Musik, malu saya di hadapan orang. Apa belajar saja terus. Ya, malunya hanya ketika itu saja. Ya, tapi kalau kita tidak sabar maka kita yang rugi. Berkata Imam Syafi'i, kana yakhtalifu ila al-Amash rajulan. Dulu ada dua orang yang bolak-balik belajar kepada Amash. Ahaduhuma kana al-hadits min sya'nihi wal akhar lam yakun al-hadits min sya'nihi. Faghadiba al-Amash yawman 'ala alladhi man sya'ni al-hadits, faqala al-akhar law ghadiba 'alayya kama ghadiba 'alayka lam 'alayk. Yang satu ini suka bicara, ngobrol di majelis. Yang satu tidak. Maka Al-Amash ini apa? Artinya orang yang pecak ya. Jadi alim tapi terkenalnya kepecakan matanya. Ini gibah bukan ini? Kan kita sebutkan Al-Amash, sang pecak, orang yang picak matanya. Gibah bukan? Gibah bukan? Gibah. Oh berarti penulis buku ini gibah. Ya. Gibah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena sudah dikenal dengan hal tersebut. Ada alim yang dikenal dengan Al-A'raj. Al-Amash ini kalau tidak salah nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Dikenalnya tapi Al-Amash. Ada juga Al-A'raj, sang pincang. Ya. Dan ini bukan termasuk ghibah. Kenapa? Ya. Ada 6 hal pengecualian dari ghibah. Seingat wal qadahu laysa bi ghibatin fi sittah mutadhallimin wa mu'arifin wa muhadhdhiri wa mustaftin wa mujahirin fisqan wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ada 6 hal yang tidak termasuk ghibah. Pertama apa? Orang yang dizalimi, dipukulin, dia laporkan, bukan ghibah. Kemudian wa muhadzir, orang yang menyampaikan kesalahan orang yang tersebar. Kesalahannya tersebar kemana-mana. Sampaikan saja itu kesalahan walaupun orang jadi tahu dia salah. Karena kesalahannya tersebar kemana-mana. Seperti orang yang mengatakan kerudung itu hanya budaya Arab, padahal itu dikatakan sebagai ahli tafsir Indonesia, ya kan? Ya, sebutkan saja karena itu mimba bin tahdzir dan itu bukan ghibah. Kemudian yang ketiga, ya, wa mujahirin fisqan, yang maksiatnya terang-terangan, judinya di hadapan orang lain, ya, di pos kamling judi tiap hari. Ini yang seperti ini bisa digibahin. Kemudian yang keempat, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Suami saya pelit, gak ngasih nafkah. Boleh? Boleh, karena itu dalam rangka meminta fatwa. Tapi jangan lakukan itu di hadapan orang lain. Jangan sampai karena boleh, oh berarti saya nanya, Ustaz afwan, suami saya boleh seperti itu. Itu maksudnya sendiri-sendiri, ya, menyendiri. Ya, dan gak masalah bertanya menyendiri selama di tempat terbuka. Ya, Rasulullah kadang berbicara berdua dengan seorang wanita, tapi di tempat terbuka, ya, tidak di ruangan. Dan harus kemungkinan orang lain lewat di jalan. Jangan tempat terbuka tapi di hutan, sama saja itu. Ya, tapi tempat terbuka di jalan sana, ya. Kalau ada yang bertanya, nggak masalah, Rasulullah layani. Ya.
Kemudian yang kelima, mustaftin wa mujahirin fisqan wa man talabal i'anata. Yang keenam yaitu yang meminta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Jadi al-amash tadi itu bukan termasuk ghibah karena mimba bit ta'rif. Tadi yang terlewat ya. Mimba bit ta'rif itu karena dia sudah dikenal. Pak, kenal Pak Ujang. Pak Ujang mana? Di sini ada 10 Ujang. Wah. Kita apa Pak Ujang nu rambut nak kieu. Nah, itu ya. Sebutkan. Nah, itu mimba bit ta'rif bukan termasuk ghibah. Jadi ada 2 orang yang belajar kepada Imam Ahmad. Yang satu suka ngobrol di majelis, yang satu tidak. Jadi ngobrol gitu ya. Kadang ada orang yang di kajian tuh ngobrol uplek gitu. Bukan pas hanya nanya, kan ada orang yang nanya apa itu tadi barusan itu apa gitu. Itu kan nggak masalah yang seperti itu ya. Tapi ini dia ngobrol saja. Ya maka Al-Abbas marah. Ya. Kata teman orang yang dimarahi, "Lau ghadiba alayya kama ghadiba alayka lam a'ud ilaihi." Kalau marahnya tadi itu ke saya nggak akan datang lagi ke majelis ini. Maka apa kata Amash? Idzan huwa ahmaq mithlu. Ya, kalau seandainya itu terjadi, dia itu dungu sepertimu. Subhanallah. Yatruku ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat karena buruknya akhlak saya. Ini kedunguan, kata beliau. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kita berusaha ambil ilmunya salah, maka biarkan kesalahannya. Kita ambil manfaatnya selama manhajnya sama, manhajnya benar, kesalahannya di atas kesalahan pribadinya, ya. Dan tetap kita harus berusaha untuk apa tadi? Menasehati, sampaikan nasihat. Oleh karenanya berkata sebagian salaf, "Man lam yasbir ala dhullit ta'lim, baqiya 'umruhu fi hamayatil jahala." Siapa yang tidak bersabar pahitnya menuntut ilmu, dia akan hidup di dalam kebodohan seumur hidup. Wa man sabara 'alaihi ala amruhu ila 'izzid dunya wal akhirah. Namun kalau dia bersabar menghadapi pahitnya menuntut ilmu, ini akan kembali manfaatnya kepada dunia dan akhiratnya. Ya, jadi nuntut ilmu pahit tidak Pak? Pahit ya. Duduk lama gitu ya. Apalagi kalau sifatnya daurah. Kalau ini kan kajian paling sejam setengah. Kalau daurah itu kan subuh sampai jam 10. Lanjut lagi asar sampai maghrib. Lanjut lagi isya sampai jam 10. Itu kan lumayan itu perjuangannya. Maka siapa yang tidak mau bersabar menghadapi pahitnya menuntut ilmu, maka siap-siaplah menghadapi pahitnya kebodohan seumur hidup. Ini kaidah yang ke-14. Jam berapa sekarang? Pas sudah setengah 12 ya. Alhamdulillah. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya tidak ya. Bismillah. Fadhal. Bismillah. Ya. Ya kalau ada kesalahan ahli ilmu yang dilakukan di medsos, tentu diingatkan melalui orang terdekatnya. Diingatkan melalui orang terdekatnya. Tunggu berapa saat, apakah yakin dan yakinkan bahwa peringatannya sudah sampai, kesalahannya sudah sampai. Kalau dia masih seperti itu juga, bantah di medsos juga. Kebasan. Ya, jadi kesalahan yang tersebar dia sudah diingatkan, tidak mau mengambil apa istilahnya itu, men-tag
take videonya, apalagi dia punya channelnya sendiri, maka bisa kita sebutkan kesalahannya. Tapi insya Allah kalau yang memang dia ikhlas, ya dia memang dakwahnya karena Allah, ketika dia mengingatkan mudah. Ya, dan ini banyak contohnya, bahkan terjadi pada gurunya Imam Bukhari. Ya, kalau tidak salah ada pernah sebutkan di sini. Gurunya Imam Bukhari salah dalam menyebutkan hadis di majlis. Dikoreksi sama siapa? Sama Imam Bukhari. Masih kecil Imam Bukhari ketika itu, 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. Ya, tapi ketika diingatkan, kemudian kata Imam Bukhari yang masih kecil itu, rojil kitab, coba lihat bukunya. Karena ketika itu mungkin disampaikannya secara hafalan, ternyata benar salah. Akhirnya kata sang alim tersebut, yang benar adalah anak kecil ini. Subhanallah. Lihat, tidak gengsi diingatkan oleh anak 10 tahun. Apalagi kalau ini diingatkan oleh sesama ustaz. Ya, harusnya lebih tidak gengsi lagi. Ya, wajar kalau salah kan. Jadi tentu yang terbaik ingatkan oleh teman ustadznya. Kalau misalkan ada orang ustadz salah, diingatkan oleh temannya itu. Ya, kalau tidak mau juga, ya itu mah berarti kekeh dia seperti itu, bantah. Ya, gak masalah dibantah. Dan membantah itu bukan dalam rangka menjatuhkan harga diri orang tersebut, tapi mimba bisyanatil ilm, untuk menjaga ilmu itu. Ya, seperti yang ramai sekarang kemarin ya, tentang masalah musik. Ustadz-ustadz kita mengingatkan tentang musik itu bukan dalam rangka menjatuhkan harga diri ustadz yang salah, tidak. Tapi supaya masyarakat tetap paham bahwa masuk itu tidak boleh. Demikian juga ada ustadz yang tergelincir masalah rokok, ustadz-ustadz kita bantah, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut, ya, tapi dalam rangka supaya menjaga ilmu, bahwasanya yang lebih tepat bahwa rokok itu berbahaya, dan sesuatu yang berbahaya tentu dilarang dalam syariat. Jadi itu biasanya yang ditempuh ya oleh para asatidzah kita. Mereka biasanya japri dulu tuh. Japri gak mempan juga sudah. Ya, berarti memang maunya seperti itu. Ya. Dan ini tidak dimasalahkan. Allah Ta'ala a'lam. Jadi tidak ada masalah ya. Dan itu ya, dalam rangka mujadalah billati hiya ahsan, ya, untuk membantah suatu dengan cara yang terbaik, tapi tentu dengan menjaga adab. Ya, kalau bisa nggak usah sebutkan nama, sebutkan kesalahannya saja. Ada seorang dai yang meyakini rokok halal, kemudian kita sebutkan bagaimana rokok dalam pandangan syariat, sudah selesai. Ya, dengan seperti itu lebih menjaga. Ya, jadi tidak ada masalah kalau memang diingatkan melalui orang terdekat tidak bisa, di japri pun sudah, maka boleh kita bantah secara medsos juga. Tapi tentu yang melakukannya hanya orang yang mumpuni juga, bukan orang yang baru belajar. Nanti akan terjadi banyak kesalahan. Ya. Berkata seorang ulama, ya, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya biasanya akan keluar keanehan-keanehan. Ini diantara sebab ya adanya keanehan-keanehan itu, dia bicara bukan pada bidangnya gitu. Akhirnya araraneh nah dia ya. Ya, maka kita usahakan hanya berbicara dalam hal yang memang kita mumpuni di situ. Adapun yang kita tidak mumpuni, tidak ada salah yang kita ucapkan enggak tahu, wallahu a'lam. Anda dengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 3 pertanyaan berturut-turut. Subhanallah. 3 pertanyaan berturut-turut. Wallahu a'lam, la adri, wallahu a'lam, la adri. Subhanallah. 3 berturut-turut. Ya. Kan kalau ada pertanyaan yang kita tidak tahu, enggak ada masalah yang kita ucapkan tidak tahu. Imam Malik 40 pertanyaan, diajukan 40 pertanyaan, yang dijawab hanya beberapanya saja.
Kemudian kata orang tersebut, wahai imam, saya datang dari tempat yang jauh. Katakan Malik nggak tahu. Itu aja. Sampaikan ke masyarakat kamu, Malik nggak tahu. Subhanallah. Ya, jadi itu diantara sebab kekeliruan yang terjadi ketika dia bicara bukan pada bidangnya, sehingga atabil ajaib, datang keanehan. Banyak apa? Oh iya. Iya. Kalau ustadznya manhajnya belum lurus, jangan. Kenapa? Kalau manhajnya belum lurus, kemungkinan salahnya besar dan banyak. Walaupun mengatasnamakan sunnah, ya kan, karena hakikat suatu itu bukan dengan belintia, ya, bukan hanya dengan label, embel-embel sunnah. Kan sekarang banyak yang menamakan sunnah. Ya hatta salafi juga kan banyak salafi. Tapi pas di sana ternyata kuburi gitu. Bukan salafi tapi kuburi. Ya, penyembah kubur. Judulnya salafi. Ya. Maka kita lihat sesuatu itu dengan hakikat. Nah, kenapa kita tidak menganjurkan untuk hadir di majlis yang manhajnya masih keliru? Ini kan disebut oleh para ulama kita bahwa Imam Ahmad ketika diajak debat oleh seorang ahli bidah, kata beliau, walau ayat. Ya, jadi dia itu mengatakan, wahai Ahmad, dengarkan saya walaupun satu ayat. Kata beliau, walau ayat. Ya, Imam Ahmad gak mau mendengarkan satu ayat saja, karena pasti ayatnya dipelintir. Nah, maka kita ya kalau bertemu dengan orang yang manhajnya masih keliru, nerima nasihat boleh. Nerima nasihat boleh. Jangankan dari ustadz yang manhajnya masih keliru, dari setan boleh. Setan ngasih nasihat, terima kita. Contohnya apa? Hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah yang beliau diamanahi untuk menjaga Baitul Mal, datang pencuri, tangkap sampai 3 kali, padahal itu setan dalam bentuk manusia. Kemudian kata setan itu, mau nggak saya sebutkan satu ucapan yang kamu akan terjaga sepanjang malam? Ucapkan ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu lagi jujur padamu, padahal sifat aslinya pendusta. Ya, maka kalau nasihat dari manapun boleh. Ya, kalau ada orang tiba-tiba nasihati kita, ya, padahal dia manhajnya menyimpang, nggak masalah, kita terima saja nasihat. Tapi kalau taklim, duduk, belajar A, B, C, D, fikih, ini harus dari orang yang manhajnya lurus. Kenapa? Karena kalau tidak akan berbahaya. Maka kalau kita tidak, misalkan di masyarakat kita ada taklim tapi diisi oleh seperti itu, maka kita hadir dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, hadir misalkan ketika ada kegiatan sosial apa, rapat masalah apa, kita hadir. Tapi kalau untuk kajiannya, ya kita khawatir hati kita lemah, akhirnya kita menyimpang. Ya, dan contohnya banyak. Ya, di antaranya Imran Ibn Qattan menikah dengan seorang wanita Khawarij. Ya, beliau seorang alim. Ya, karena merasa alim, kayaknya istri saya bisa saya luruskan. Ternyata istrinya lebih alim lagi. Ya, dalam hal debat. Akhirnya dia menjadi orang Khawarij. Bayangkan, seorang alim. Ya, apalagi kita orang biasa yang lemah hati, ya akan sangat mudah tergiring ketika ada ucapan yang memukau kita, akhirnya kita. Jadi ya, kalau Anda sarankan tidak perlu hadir, ya, kecuali kalau dalam kegiatan umum, ya kegiatan apa dia menjadi pengurusnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam taklim mengajarkan dari A sampai Z, maka itu kita harus berhati-hati. Wallahu ta'ala. Cukup ya?
Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.